Meski pemerintah sudah memiliki badan zakat di Indonesia, yaitu melalui Basnas, baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, banyak juga lembaga-lembaga membentuk atau menyelenggarakan lembaga zakat. Untuk itu, bagaimana sebenarnya mengelola zakat yang baik? Bagaimana sebenarnya menyalurkan zakat, khususnya zakat fitrah yang pas, sesuai dengan aturan dan juga hukum-hukum yang berlaku, baik secara hukum negara maupun hukum agama. Untuk itu biar lebih jelas, kita ngobrol dengan Ketua Lajisnu Kabupaten Indramayu, Kang Sutarno. Selamat datang, Kang Sutarno. Selamat datang Di Alma Corner. Terima kasih sudah hadir. Langsung saja, Kang Sutarno, kita ke pengelolaan zakat. Nah, Indonesia punya badan resmi, yaitu Basnas ya. Iya. Dan juga mungkin kalau di ormasnya mungkin ada Lajisnu ya. Iya. Kemarin ada edaran nih dari Sekda untuk memberikan zakat kepada melalui Basnas. Nah, itu. Nah, ini pertama itu dulu dah. Gimana nih komentar Ketua Lajisnu nih? Kalau menurut saya, memang edaran itu bagus. Hanya yang kurang sesuai, mengapa di edaran itu lembaga-lembaga harus menyalurkan zakat atau menyalurkan zakat melalui Basnas. Itu yang tidak sesuai. Mengapa saya bilang nggak sesuai? Sebab di kabupaten ataupun kota itu tidak hanya Basnas. Oke, iya. Ada LAZ. Jadi di negara kita itu yang berhak atau mendapat legal dari presiden melalui kementerian itu ada dua. Oke. Ada BAS, ada LAZ. Oh. Siapa BAS? BAS itu orang atau perkumpulan yang disahkan oleh negara untuk mengelola zakat ataupun infak dan sedekah. Oke. Itu Basnas. Itu dalam hal ini Bas itu Basnas. Iya. Oke. Yang kedua adalah orang yang dibentuk oleh jam'iyah atau perkumpulan yang mendapat legal atau pengesahan dari kementerian melalui rekomendasi Basnas. Maka ketika ada edaran, entah itu dari pemerintah daerah atau dari pemerintah kota agar menyalurkan zakat ke Basnas, itu kurang sesuai menurut saya. Sebab di kota dan kabupaten itu Bukan hanya Basnas maksudnya? bukan Oke. hanya Basnas, ada LAS juga. Sama dengan pendidikan, ada pendidikan negeri, ada swasta. juga pendidikan swasta. Oh iya, iya. Seperti itu menurut saya. Oh gitu ya. Ya, Harusnya berarti harusnya, dicontoh dong semuanya. Atau untuk gimana? lembaga pendidikan ataupun ASN dan masyarakat agar menyalurkan zakatnya itu melalui badan atau badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sudah mendapat legal dari negara. Karena ketika orang berzakat melalui badan amil zakat nasional ataupun lembaga amil zakat nasional yang terdaftar, itu datanya itu masuk ke negara. Sebab sampai hari ini masyarakat kita itu masih banyak yang belum tercatat di negara ketika mengeluarkan zakat. Oke. Seperti contoh, ada masyarakat yang menyalurkan zakat ke dulu itu namanya dukun bayi ya. Langsung maksudnya? Iya, langsung. Ada juga yang menyalurkan zakat ke dukun. Misalnya mbah-mbah seperti itulah. Sehingga mereka-mereka ini yang tidak tercatat oleh negara. Nah, dengan adanya LAZ ini sebetulnya sama membantu negara juga. Kalau Basnas tidak punya LAZ, dari 100% masyarakat Indramayu, kaya-kaya 50% yang masuk juga belum tentu. Tapi ketika adanya lembaga pembantu, seperti LAZ ini diantaranya Lajisnu, itu sebetulnya membantu negara atau membantu masyarakat agar berzakat sehingga tercatat oleh negara, sehingga negara bisa menganalisa sampai berapa persen sih kesadaran masyarakat tentang wajib zakat.
Oke. Nah, maka edaran itu harusnya sebaiknya Oke. agar masyarakat atau lembaga pendidikan menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional ataupun Lembaga Amil Zakat Nasional. Oke. Atau langsung saja gitu, misalnya Basnas, Lazisnu, apa dicantumkan semua gitu. Ya boleh, itu juga boleh. Oh, oke. Maksudnya Sehingga yang sudah terdaftar lah di kabupaten tertentu ya, gitu. di negara itu ya. Di kementerian. Gitu ya? Ya. Oke, nah itu secara aturan ya. Secara bukan aturan, secara apa sih namanya? Idealnya. Idealnya. Idealnya seperti Oke. itu. Nah, di Indonesia ini kan ada ya undang-undangnya ya. Ada. Ketua ya? Itu apa nih regulasinya yang paling atas dulu nih tentang Itu kan zakat? PP nomor 23 tahun 2011 Tentang? tentang tata kelola zakat. Oke. Jadi negara itu sudah membuat aturan sedemikian rupa. Termasuk di dalamnya zakat fitrah. Ada. Iya, jadi zakat itu kan nanti kan terbagi, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Apalagi di Indramayu ada yang namanya zakat profesi. Walaupun ada di beberapa lembaga yang tidak mengakui dengan adanya zakat profesi. Iya. Tapi kalau di kita Lajisnu karena pakai ijma ulama mengakui dengan adanya zakat profesi. Jadi zakat itu banyak, ada zakat tanaman. Ada lagi zakat perdagangan. Itu banyak, masih banyak jenis-jenis zakat. Oke. Nah, itu semua sudah diatur oleh undang-undang. Jadi LAS dan BAS yang sudah terdaftar atau mendapat izin operasional dari negara itu sebetulnya membawa amanat undang-undang. Oke. Seperti itu. Nah, kita kembali ke pengelolaan zakat ya, Ketua. Berarti Basnas ini itu kan Basnas kan tadi hanya menerima gitu ya. Ini ngomongin penyaluran dulu nih, penyaluran. Setelah itu kan penyaluran. Ketika menghimbau nanti ada penyaluran. Nah, penyaluran zakat kan harus diberikan kepada mustahik ya. Ini harusnya seperti apa sih penyalurannya gitu. Misalnya berapa persen sih untuk ambilnya gitu. Berapa persen untuk disalurkan ke mustahik gitu dari 100% yang diterima gitu. Kalau lihat aturan tadi kita mengacu pada PP nomor 23 tahun 2011 bahwa zakat fitrah itu hak amil hanya 12,5%. Oke. Maksimal. Iya, itu patokan. Kemudian ada juga untuk zakat mal itu hanya 2,5%. Oke. Kemudian zakat fitrah yang 87,5% itu harus disalurkan kepada mustahiknya. Apabila 87,5% tidak tepat sasaran, maka secara aturan agama, sebab kalau negara perihal zakat ini ngikut agama. Sebab kalau 87,5% tidak tersalurkan atau tidak tepat sasaran, maka muzaki ini zakatnya batal. Oh. Zakatnya batal. Maka di dalam standar lembaga amil zakat mesti ada aturan-aturan termasuk ideal amil. Apa sih idealnya amil itu? Idealnya amil itu pertama harus netral. Tidak pandang itu kerabat kita, tidak pandang itu kerabat bos kita, tidak pandang bulu. Harus netral. Oke. Yang paling dominan ideal amil itu harus mengerti hukum-hukum atau fikih tentang zakat. Nah, yang terjadi di negara kita banyak amil-amil atau pembantu amil yang tidak paham dengan ilmu atau fikih zakat, tapi mereka disahkan sebagai amil atau pembantu amil zakat. Sehingga penyalurannya pun terkadang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini yang menjadi problem kita. Oke. Kita yang sedikit memahami fikih zakat ini terpanggil secara agama ya. Sebab kalau zakat itu masalah agama, zakat itu masalah akhirat. Jadi harus kita perjuangkan, harus kita tegakkan bagaimana muzaki ini bisa tersalurkan kewajibannya sehingga masyarakat pun merasa menerima dari manfaat daripada zakat itu. Nah, artinya kan adanya BAS atau LAS ya.
Ini kan untuk mempermudah muzaki dong berarti, Iya. gitu ya? Iya. Agar tersalurkan. Oke, nah ini terkait amil ya. Dari 12,5% mungkin praktik di lapangan gitu ya. Ini kan ada beberapa pihak yang terlibat gitu. Iya. Nah, sebenarnya yang berhak yang disebut amil itu siapa ini? Jadi amil itu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Oke, itu definisi amil ya? Ya. Oke. Kemudian yang ke bawah ada sampai tingkat desa, bahkan sampai tingkat RT lah. Ya. Apakah mereka itu juga dinamakan amil? Mereka sah dinamakan amil kalau mereka itu sama mendapat SK atau surat pengangkatan dari pemerintah setempat melalui BAZ atau LAZ yang terdaftar di kementerian. Maka kalau orang yang mengaku amil tidak mendapatkan SK atau tidak tertulis dalam SK-nya, maka itu bukan amil, tapi itu namanya panitia zakat. Dalam hukum fikih, panitia zakat tidak boleh menerima bagian amil. Dan yang terjadi di wilayah kita, banyak orang, bahkan lembaga-lembaga pendidikan, karena hanya menerima instruksi Ya, dari atasnya. dari atasnya, Oke. sehingga mereka menggarap zakat itu. Kemudian pakai prosentase itu yang sudah disahkan oleh regulasi Basnas. Oke. Dan akhirnya lembaga yang sudah diperintah oleh atasan mengambil hak amilnya. Oke. Maka orang atau lembaga yang mengambil hak amilnya sedangkan tidak tercatat atau tidak mendapatkan SK sebagai amil, itu haram hukumnya memakan bagian itu. Oke, langsung konkret nih. Ada data yang menyebutkan begini Ketua Alisino. Disebutkan bahwa amilin di sini itu ada 5 komponen. Yang pertama yaitu pembantu UPZ ya, di sekolah. Iya. Yang kedua UPTD kecamatan. Yang ketiga Pokjawas PAI Iya. kabupaten. Iya. Yang keempat Disdik dan yang kelima Basnas. Ada edaran begitu di setiap pendidikan di lembaga pendidikan untuk itu dari 12,5% dibagi itu. Ya. Ada yang 7%, ada yang 2%, ada yang 1%, ada yang 0,5% dan 2%. Ini Basnas menerima 2%. Kabupaten. Iya. Terus Disdik 0,5%. Pokjawas 1%, UPTD tadi kecamatan itu 2%. Terus pembantu UPZ-nya 7%. Itu totalnya 12,5%. Nah, itu menurut Ketua Lajisnu, pembagian amilin ya. Itu gimana tuh? Boleh nggak gitu? Dari komponen 5 itu apakah di jumlah total genap 12,5? Ya, genap 12. Kalau genap 12,5 itu baik, itu sah. Oke. Kalau 5 komponen itu Ya. mendapat SK amil. SK amil. Iya. Dari Ya tentunya kalau yang memerintahkan Basnas, maka dari Basnas. Sebab dinas pendidikan, ranahnya itu ya pendidikan, bukan amil. Komponen 5, mungkin itu kalau di Kemenak apa di dinas pendidikan. Kalau Pokjawas kan itu kan ranahnya kan Kementerian Agama, iya. bukan dinas pendidikan. Ya beda ya, betul. Beda. Maka Pokjawas walaupun ini statusnya pengawas guru agama, ketika tidak punya legal amilnya, tetap itu bukan amil. Maka sebetulnya ini cara bagus kalau 5 komponen itu didasari dengan surat penugasan amil atau di SK-kan sebagai amil. Walaupun mereka tercatat sebagai pegawai negeri sipil, Iya. baik di Kementerian Agama
ataupun di Pemda, ataupun di Dinas Pendidikan. Iya. Tapi yang namanya amil itu tetap harus ada surat penugasan atau SK. Begitupun dengan surat tugas pengajar lah. Dia SPDI. Tapi dia itu SK-nya itu tidak di guru agama, di bahasa Inggris umpama. Ketika SK yang keluar itu dia di bahasa Inggris umpama, maka dia tidak akan ngajar di guru agama, walaupun dia SPDI, umpama itu. Iya, contoh, oke. Begitupun dengan di Pokjawas, walaupun memahami aturan agama, ketika menangani atau mendapat amil, entah itu pembantu amil ataupun amil kecamatan atau amil dinas pendidikan, harus ada SK amil. Kalau di Lajisnu, pos-pos seperti itu namanya JPJIS ya, JPJIS. Jaringan Pengumpul Zakat, Infak, dan Sodakoh. Tetap sama, harus ada SK-nya. Kalau nggak ada SK-nya, itu sama saja dengan pergerakan lembaga amil zakat yang liar, yang tidak disahkan oleh negara. Intinya, perkumpulan atau orang, bahkan dinas sekalipun, ketika mengelola amil zakat, ketika mengelola zakat tidak mendapat SK, amil dari baz atau las, maka itu dianggap sebagai pengelolaan yang ilegal. Contoh sekarang lagi marak nih, di SD, bahkan di RA dan TK. Mereka mengumpulkan zakat, kemudian ada penyetoran amil ke daerah ataupun ke las yang memberi instruksi. Maka las atau baz ketika tidak mengeluarkan SK ke lembaga-lembaga itu, kemudian mengambil amil, ini salah. Karena lembaga yang memerintahkan tapi tidak mengeluarkan SK itu tidak berhak menerima bagian. Kemudian yang di bawah seperti di SD atau RA atau DTA ataupun PAUD ya, yang mengumpulkan zakat, mereka itu tidak punya wewenang dan hak atau legal untuk mengumpulkan zakat. Karena tidak ada SK. Karena mereka bukan amil dan tidak mendapat SK amil. Ketika mereka mengumpulkan, kemudian menyalurkan, dikhawatirkan itu salah penerima ataupun salah pengelolaan, yang ujung-ujungnya zakat siswa itu batal. Itu sedang ramai juga sih. Maka harapannya itu las ataupun baz ini bisa memfasilitasi mereka yang di bawah agar memudahkan para muzaki menyalurkan zakatnya. Bukannya sih dilarang menyalurkan zakat lewat sekolahan, bukannya sih dilarang menyalurkan zakat lewat masjid atau musola, tapi tempuh dulu legalitasnya sebagai amil zakat. Itu. Nah, artinya amilin itu harus berperan ya? Ya harus. Misalkan tadi 5 komponen tadi nih. Iya harus. Misalnya Disdik, perannya apa? Misalnya contoh, Jawas harus ada peran dong. Iya. Iya, jadi kalau amil itu orang yang mendapatkan SK, kemudian dia kerja. Jangan duduk di kursi, kemudian mereka dapat bagian. Itu nggak boleh. Yang namanya amil itu orang yang ditugaskan atau orang yang mendapat atau orang yang diangkat oleh negara untuk mengambil. Bahasanya di Al-Qur'an, khudz min amwalihim. Ambillah, itu perintah katanya. Itu kalimatnya perintah. Jadi kalau perintah ya harus kerja. Ya. Khudz min amwalihim. Kalimatnya perintah. Jadi kalau amil yang mendapat bagian hanya duduk di kursi, itu nggak sah juga. Karena nggak kerja. Nah, menurut Ketua Lajisnu nih ya, dari sekian tadi yang disebutkan, ada 5 komponen amil, itu berperan nggak?
Ya kalau mereka ada kerjanya, contoh seperti dinas ataupun Pokjawa seumpama, kalau mereka hanya instruksi saja, maka itu kerjanya kan apa? Maka idealnya ketika itu memang dinas ataupun Pokjawas harus kerja turun ke bawah memberi pemahaman-pemahaman tentang tata cara pengelolaan baik mulai dari pengumpulan dan juga pendistribusian zakat. Oke, itu baru tadi pengumpulannya yang tadi ambilin itu. Iya. Nah, yang sudah digamblang lah kayak gitu ya. Iya. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Indramayu nih, ini berbondong-bondong, terutama lembaga pendidikan itu ke Basnas semua gitu. Nah, ini menurut pandangan Ketua Rajis ini tuh gimana gitu? Ya, kalau menurut saya, kalau sekilas kasat mata itu baik. Mengapa baik? Para siswa menyalurkan zakat itu tertib. Ya. Secara kasat mata ya. Tapi kita tidak tahu prakteknya. Kita nggak tahu prakteknya. Tapi kalau saya lihat praktek-praktek walaupun tidak semua, jadi mungkin ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Contoh lah, ada salah satu sekolahan yang mengumpulkan zakat fitrah siswa. Kemudian cara pendistribusiannya yang kurang sesuai karena mereka tidak memahami. Oke. Contoh. Nah, ini udah ke distribusi nih berarti. Salah satu sekolah yang mengumpulkan zakat fitrah, ada yang membagikan zakat fitrahnya ini kalau di kelas SD ya. Iya. Ada yang membagikan zakat fitrahnya itu ke siswa miskin ataupun siswa yatim. Kemudian sebagian lagi ke guru honor. Ya. Distribusi zakatnya. Zakat fitrahnya. Apakah zakat fitrahnya sah? Pertama, kalau lihat kriteria asnaf, kalau asnaf itu sudah baku ya dari 8 itu. Yatim ini dimanapun tidak ada asnaf penerima zakat. Kecuali infak ya itu ya. Kalau ada siswa kategorinya yatim menerima bagian zakat fitrah, maka muzaki ini batal. Zakatnya batal. Ataupun bukan yatim, tapi miskin. Tapi usianya itu anak-anak lah, belum balik. Maka zakatnya juga batal. Sebab penerima zakat itu harus balik. Kemudian guru honor. Apakah guru honor ini asnaf dalam penerima zakat? Tergantung gurunya. Ya mungkin karena honornya kecil. Iya, ada guru honor yang memang asnaf daripada zakat. Ketika memang kebetulan miskin, si guru honor ini di rumah juga nggak punya penghasilan, maka itu termasuk ya asnaf. Tapi ada juga guru honor yang di rumah itu banyak penghasilannya. Karena tidak semua pengajar itu mencari penghasilan. Ada yang jiwa pengajar, walaupun tidak dapat honor, dia semangat mengajar. Maka tidak semua guru honor sebagai miskin, gitu asnaf zakat. Nah, maka ini juga perlu harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga para ulama, agar di sekolah-sekolah ini harus ada pelatihan-pelatihan amil, karena ini masalah agama ya, masalah agama. Ada pelatihan-pelatihan amil bagi guru-guru yang direkomendasikan untuk menangani zakat di lembaga, terutama di RA ataupun TK atau PAUD. Sebab 3 lembaga ini rata-rata perempuan. Perempuan. Iya, kepala sekolahnya perempuan, gurunya perempuan gitu ya. Iya. Kalau RA, TK, termasuk PAUD, hampir rata-rata semua perempuan. Iya. Apakah boleh perempuan itu jadi amil? Iya, itu gimana tuh? Jadi sebetulnya perempuan ada yang boleh jadi amil, tapi
amilnya itu mungkin luang lingkupnya kecil. Oh, Bab amil itu kalau nggak salah ada dua, ada tanfid, ada tafid. oke. Maka di PAUD, TK atau RA ini, ketika mereka diperintahkan sebagai amil zakat, sebetulnya sangat tidak ideal. Pertama, mereka perempuan. Kedua, mereka kayaknya, saya lihat, mereka tidak punya surat penugasan ataupun SK amil. Mereka hanya menerima edaran ataupun perintah dari atasan. Ini sebetulnya yang dibahas, yang dipermasalahkannya, yang dipermasalahkan bukan masalah uangnya, Iya. tapi masalah hukumnya. Sebab kita orang Islam, kalau kita membiarkan itu sama saja kita membiarkan kemungkaran. Oke. Contoh, ada di desa saya dulu, ada RT, kebetulan RT-nya itu mungkin ya kurang memahami juga, termasuk UPZ-nya juga. RT itu mengumpulkan zakat fitrah, kemudian dibagikan ke mustahiknya 3 kilogram atau 2,5 kilo per mustahik. Maka ini kalau dihitung dengan ilmu matematika nggak ketemu. Artinya ketika RT menyatukan zakat fitrah ke mustahik hanya 2,5 kilogram, berarti ada yang salah dalam perhitungan. Harusnya? Ya karena kalau zakat fitrah kan wajib per jiwa. Iya. Kalau penerima kan tidak. Jadi kalau kita salah sambungkan dengan matematika nggak ketemu. Oh, karena ada dipotong amil maksudnya. Ya enggak. Contoh dalam satu RT, Ya. ini ada 100 jiwa. Yang zakat. Ya, Oke. 2,5 dikali 100 berarti berapa? Ya, 25. 250. 250 kilogram. Ya. Kemudian kita potong amil lah 12,5. Bisa berapa? Berapa tuh? 12,5 Iya, dari 100. dari 250. Ya, 87 kali 2,5. Iya, berapa? Oke. Ya segitu 87,5 dikali 2,5. Ya. Ya. Kemudian di RT itu mustahiknya kalau memang betul-betul dianalisa seumpama ada 30. Ya. 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 Maka tadi 87 dari 250 kg dibagi 30 orang, berarti per orang harus berapa? Oh, bisa lebih berarti. Sebab Bisa lebih, idealnya bisa kalau kurang. zakat fitrah itu antara 10 sampai 25 kg per mustahik. Oh. Kalau ada amil menyalurkan zakat fitrah per orang mustahiknya hanya kebagian 2,5 kilo, berarti itu ada yang salah dalam perhitungan Oh, atau iya. analisa Ya barangkali penerima. yang miskinnya banyak sekali mungkin. Ya mungkin imbang. Imbang antara muzaki 100. Iya, mungkin mustahik imbang jadi 100. segitu. Itu. Oh iya ya, paham. Oke. Jadi itu sebetulnya menjadi permasalahan hukum. Oke. Nah, maka manfaat atau tujuan daripada badan amil zakat atau lembaga amil zakat Jadi intinya mah untuk itu. semuanya dihitung berapa, terus ada berapa jumlah mustahik Iya. gitu ya. Iya. Baru dibagi tinggal berapa gitu. Iya. Ya. Oke. Ya, sebab idealnya begini, kalau amil itu, sebelum kita melaksanakan zakat, pengumpulan zakat, Iya. maka amil itu terlebih dahulu mendata. Oke. Baik itu muzaki ataupun mustahik. Oh, Maka istilah itu dalam lembaga kita namanya bank data. Kita harus punya bank data. oke. Berapa mustahik kita? Seumpama mustahik kita ada 200. Ketika zakat terkumpul, maka kita akan mudah menghitungnya. Kita nggak ngarang. Oh iya. Kita berdasarkan data yang masuk. Dan data yang sudah masuk kita itu terlebih dahulu dianalisa. Harus kita menganalisa orang itu betul-betul benar nggak fakir atau miskin. Iya. Oke, tahun kemarin mereka itu masih fakir miskin, tapi tahun sekarang nggak tentu. Sudah kaya gitu. Barangkali anaknya ada yang di Hong Kong, Iya. ada yang di Taiwan, maka kita harus ada peninjauan ulang. Tapi kan itu anaknya, orang tuanya kan tetap miskin. Ah,
Ya karena tadi mungkin karena anaknya masih lajang sehingga orang tua punya kebagian kaya. Oh, Nah yang terjadi di bawah itu bank data memang ada, terkadang malas untuk istilahnya apa, verifikasi ulang. Oke. Sehingga mungkin di media juga sedikit rame, penerima BLT gelangnya besar atau kalungnya panjang. Iya, Itu oke. akibat tidak verifikasi data ulang. Ya itu BLT lah. Oke, contoh Ya, itu contoh itu mah Ya. contoh. Nah, maka itu tugas-tugas Amil. Oke. Tadi Amil itu harus punya standar. Oke, kita begini, balik lagi ke pengelolaan ya. Distribusi itu tadi sudah digambarkan dengan jelas lah. Iya. Nah, harusnya sebaiknya seperti apa ini Basnas ini? Untuk agar tadi muzaki tidak batal ya kan, distribusi juga tepat sasaran gitu kepada mustahik gitu yang membutuhkan. Ini harusnya seperti apa nih manajemennya gitu? Ya Biar tepat. Basnas, kalau menurut saya Ya. di bawah itu harus mencari orang-orang yang sesuai dengan ideal Amil. Oke. Kalau masuk ke dinas pendidikan, kalau menurut saya atau idealnya itu ambil dari eksternal, jangan dari pegawai dinasnya. Amilnya maksudnya? Iya. Oke. Contoh eksternal itu maksudnya las maksudnya. Contohnya. Ya, contoh dinas pendidikan Ya. meminta legal sebagai UPZ Basnas dengan merekomendasikan orang yang kompeten atau mahir dalam fikih zakat. Oke. Sehingga ke bawah itu akan sama mencari partner ataupun pembantu Amil yang memahami tentang fikih zakat. Oke. Tuh. Jangan asal kerjasama kemudian ke bawah cukup dengan surat edaran ataupun himbauan dengan grup PA, kemudian mereka melaksanakan dengan tanpa pengetahuan fikih zakat. Oke. Ujung itu lebih itu bahaya juga. Oke. Itu yang pertama. Selanjutnya? Nah, selanjutnya Basnas menurut saya ketika mengambil UPZ ini tolong seleksi. Maksudnya orangnya. Iya. Sebab Amil itu yang melaksanakan perintah untuk mengambil zakat dengan pengetahuan zakatnya. Al-amilu al-amalu bil ilmi. Oke. Amil itu orang yang melaksanakan perintah untuk mengumpulkan zakat dan pendistribusian zakat dengan ilmu fikihnya. Saya ini bukan sarjana bahasa Inggris. Ketika saya mengajar bahasa Inggris, tentunya akan ditertawakan oleh siswa atau mahasiswa. Iya. Sama dengan amil zakat. Ketika bukan yang ahlinya menangani zakat, maka hasilnya salah kaprah seperti itu. Salah kaprah. Maka Basnas ke bawah, mungkin ada yang kalau dibahas ada istilah pembantu amil. Kalau di kita kan nggak ada. Nggak ada pembantu. Kalau dibahas ada yang namanya pembantu amil. Nah, maka pembantu amil ini harusnya, bukan idealnya, harusnya Basnas itu mencari tokoh agama yang mampu di fikih zakatnya agar bisa membantu sebagai unit pengumpul zakat di bawah. Oke. Nah, kemudian di bawahnya lagi di tingkat desa juga cari yang seperti itu lagi. Apa tujuannya? Tujuannya supaya hak fakir miskin itu tersalurkan. Muzaki itu sah sebagai orang yang mengeluarkan zakat, tidak tumpul. Seperti itu. Nah, kalau di bawah kan hanya main perintah, tunjuk, terkadang tidak punya legal tentang amil, bahkan pengetahuan agama pun tidak ngerti, asal kerata. Bahkan ada beberapa masjid ataupun musola yang menyalurkan zakat itu dititipkan lewat tukang beca. Ini yang lebih fatal. Maksudnya dititipkan gimana?
Contoh, ada salah satu masjid mengumpulkan zakat fitrah. Kemudian mungkin karena malas membagi juga, sehingga mengundang tukang beca, dibayarlah tukang beca, kemudian bagikan zakat ini. Sehingga Ya mungkin ada datanya ke fakir miskin, tah? mungkin juga, Ya. ya mudah-mudahan ada. Ya. Tapi ini sebagai pembelajaran untuk kita. Ya. Jangan sampai kita itu membiarkan praktek-praktek seperti itu terjadi di bawah. Nah, ketika tukang beca itu terjadi, karena tukang beca itu memang pemahaman agamanya seumpama nol, sehingga ya asal cepat habis. Sehingga beras itu cepat habis, tersalurkan, tapi tidak ke mustahiknya. Oh, asal bagi aja maksudnya gitu. Ya. Jadi itu menurut saya bahasa sebaiknya ketika mengambil UPZ, walaupun itu rekomendasi camat seumpama, harus tetap diseleksi. Walaupun UPZ itu nggak ada honornya. Ya. Walaupun nggak ada honornya ya. Ya. Tapi ini masalah agama, harus diseleksi. Ini ngerti agama enggak, amanah tidak, kemudian kooperatif tidak, kemudian netral tidak. Tapi kan katanya begini ya Pak Ketua, di Basnas itu ada semacam pelatihan gitu, pelatihan tadi lah, pelatihan amil ya. Iya. Ya mungkin sudah punya modul gitu untuk gimana caranya, wawasan juga harus dikasih tahu. Dilakukan nggak mungkin oleh Basnas pelatihan-pelatihan? Saya rasa semua Bas dan Las itu pasti pernah melaksanakan itu. Karena termasuk hukum wajib. Setiap kader ataupun orang yang siap menjadi amil itu harus mengikuti pelatihan, bahkan mengikuti sertifikasi amil. Sehingga orang yang sudah mengikuti sertifikasi amil, saya pastikan orang itu memahami, tahu, menganalisa mana mustahik, mana muzaki. Tapi kalau sebatas hanya pelatihan amil, itu belum menjamin. Kan ada pelatihan amil, ada sertifikasi amil. Pelatihan amil baik itu sebaiknya dilaksanakan dengan rutin. Contoh per tahun sekali atau per 6 bulan sekali. Sehingga orang yang pernah mengikuti pelatihan amil di season pertama itu akan ingat kembali ketika mengikuti pelatihan amil di tahap kedua. Tapi kalau sertifikasi amil, karena memang betul-betul sudah diuji kemampuannya, ya insya Allah kalau orang sudah mengikuti sertifikasi amil itu sudah memahami dan menganalisa bagaimana orang ini mustahik atau muzaki. Sebab di dalam agama terkadang ada orang yang kaya dadakan tapi bukan muzaki. Tetap mustahik. Iya. Kaya dadakan. Iya. Contoh ada si Ahmad. Si Ahmad ini mempunyai utang kur di bank. Di akhir tahun si Ahmad ini mendapat undian uang sebanyak 1 miliar misalnya. 1 miliar. Walaupun kaya, itu bukan muzaki tapi itu masih status mustahik. Ya karena harta hadiah itu bukan harta kena wajib zakat. Satu lagi terakhir lah. Oke, siap. Satu lagi terakhir. Tentang politisasi zakat. Iya. Atau zakat dipolitisasi. Iya. Nah, ada nggak potensi semacam itu? Itu sangat besar potensinya. Zakat yang Politisasi. Iya. Maka ada dalam aturan amil itu harusnya netral. Tujuannya supaya tidak seperti itu. Nah kalau ada amil yang seperti itu, maka ini tanggung jawab amil termasuk muzaki juga. Salah siapa mengeluarkan zakat ke amil yang tidak amanah. Artinya kalau muzaki menyalurkan zakat kepada amil itu mungkin sudah selesai ya. Sudah selesai kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Maka di situ tugas amil. Ketika amil itu tidak amanah, sehingga mengeluarkan zakat tidak berdasarkan agama, tapi berdasarkan perintah atasan,
maka ini tanggung jawab amil. Sebab zakat adalah masalah akhirat. Oke. Itu. Oke. Ya. Langsung saja. Terakhir terkait masalah harapan kepada pemerintah. Ya. Gitu. Harusnya seperti apa agar zakat ini baik, gitu, tidak salah kaprah. Harapan saya untuk pemerintah agar zakat ini dikelola dengan baik, baik itu melalui Basnas, Bas ataupun Las dan Lasnas, sehingga masyarakat kita itu bisa makmur. Karena visi misi zakat adalah untuk mengembangkan bagaimana masyarakat itu yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Dengan kata lain, uang zakat ataupun infak itu tidak untuk memanjakan mustahik, tapi uang zakat ataupun infak itu untuk pemberdayaan ekonomi, terutama bagi si mustahik. Itu harapannya. Maka himbauan apapun ketika itu dikeluarkan oleh pemerintah, maka harapannya itu bisa membawa semua las ataupun bas yang berada di kabupaten ataupun kota tersebut. Jangan sampai yang disebut itu hanya lembaga yang didirikan oleh pemerintah saja. Sebab las ataupun bas yang ada di wilayah itu sama juga diakui dan mendapat izin operasional dari pemerintah. Maka mereka pun sama punya hak dan patut dilindungi. Itu harapan saya. Baik, terima kasih. Kita kembali di episode berikutnya, tetap di Alma Corner. Simak oper no baper. Terima kasih Kang Tarno. Oke, sama-sama.